Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah secara online maupun onsite di gereja. Apa kabar? Iya. Bulan ini tema kita Maintaining Harmony in My Home. Artinya memelihara keluarga bersatu dalam damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan. Semoga semuanya baik-baik saja, diberkati Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menaikkan pujian kita, sembah Dia adalah Allah yang luar biasa baik. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karya penyelamatan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami datang menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Yang bernafas tak berhenti menyembah.
Bapak Ibu sekalian, nyanyikan pujian ini, katakan nyanyi dan soraklah bagi Dia. naikkan pujianmu, sembah, katakan pujian hormat. Kuasa bagi Raja. Haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Atas
kuasa. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, ada sukacita, amin. Mari berikan salam kanan kiri, katakan mari kita memuji Tuhan. Gunung batuku
sukacita, amin. Mari blong salam kanan kiri, katakan lagi, Tuhanlah kekuatan dan gunung batuku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, haleluya, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan, haleluya. Kami mau selalu bersyukur Tuhan sebab kasih setiamu bagi setiap kita. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu
kita juga akan memberikan persembahan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa buat kasih setiamu yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Hari baru Engkau memberi di dalam hidup kami di hari ini. Kekuatan yang baru untuk kami menghampiri Engkau. Dan saat ini Tuhan, biar segala pujian penyembahan kami naik menyukakan hati Bapa, dan Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan umat-Mu. Kalau saat ini juga kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami umat-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan dan kami usahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan juga menghardik segala belalang pelahap, pelompat, belalang pengerip, pindahan dari segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, sehingga kami boleh membawa hasil yang terbaik, dan Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini permohonan doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami hanya bersandar kepadamu Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa,
aku. Haleluya, ya nama ya namo, ya nama ya sangka namo minitakan nama ya lama shante. Haleluya, ya nama maka ya lama ya namo mi, syarala ya lama namo, ya lama ya nase. Gloria, ya lama namo, sangka lama namo. Haleluya, haleluya, terpuji namamu Yesus Tuhan. Ya lama mana syadala lamo. Syadala lama ya lama nabi. Haleluya. Engkau yang layak dipuji, disembah. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan selalu beri bagi kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, sampaikan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Ya, shalom. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala. Haleluya. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Katakan, itu saya, itu kamu, itu kita semuanya. Haleluya. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Itu kamu, itu. Kalau enggak lihat kiri kanan enggak enak rasanya, saudaraku ya. Haleluya. Ayo berdiri dulu. Haleluya. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semuanya. Ya, silakan duduk saudaraku. Haleluya. Ya, saudara, tanggal 14 kemarin bersama-sama kita rayakan Valentine Day, saudaraku. Haleluya. Ya. Tapi sebenarnya hari kasih sayang ini setiap hari ya saudara. Bukan cuma 1 tahun 1 kali saudaraku. Bahkan ini dipakai oleh orang-orang dunia menjadi suatu kesempatan untuk berbuat yang tidak baik saudaraku. Tapi puji Tuhan, Allah kita penuh dengan kasih. Dan kasih itu ada pada kita. Saudara, yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita, ayo. Sesuai dengan tema yang saya sampaikan, level up saudaraku. Saatnya kita naik saudaraku, level. Amin saudara. Ya pasti dalam segala bidang saudaraku. Tapi ini yang Tuhan kehendaki. Saya yakin saudara, Tuhan punya cara kok membawa kita saudara untuk kita mengalami peningkatan. Kekristenan itu bukan turun, bukan saudaraku. Ya, kalau sampai kekristenan kita turun ini bahaya saudara. Ada sesuatu yang tidak baik saudaraku. Tapi Tuhan menghendaki kita makin hari makin naik saudaraku. Ya, masing-masing introspeksi diri, saudara. Tahun kemarin, 5 tahun yang lalu, gimana kita? Ya, terutama pasti level up di dalam hal yang rohani kita, saudara. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi justru kami perhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu, wah, kekal, saudaraku. Ini yang harus kita perhatikan. Saya yakin itu akan memberikan dampak bagi seluruh aspek hidup kita, saudara. Haleluya. Amin. Saudara, banyak orang tanya sama saya, saudaraku, Pak Handoko, kok bisa menstabilkan saudaraku? Ya, imannya Pak Handoko cinta sama Tuhan, kok sampai hari ini? Wah, saudara, sebetulnya sama semua, saudaraku. Itu tergantung dari komitmen kita dan kehidupan kita. Saya bertobat tahun 81, saudaraku, sampai hari ini, saudara. Ini roh ini terus menyala, saudaraku. Haleluya. Amin, saudara. Ya, saudaraku, maka dari itu dijaga semuanya. Tapi yang jelas setiap hari kita belajar introspeksi diri, saudaraku. Haleluya. Siapa yang rindu level up, saudaraku? Angkat tangan, saudara. Wah, saya juga rindu, saudaraku. Haleluya. Amin, saudara. Ingat, saudaraku.
Ya, hari ini belajar kita membuka hati, introspeksi diri kita masing-masing. Haleluya. Tentang, kalau saudara rindu tentang Valentine, nanti buka sendiri di Google. Ada sejarahnya di situ, saudara komplit lihat. Tetapi hari ini saudaraku, saya akan berbicara tentang level up, saudaraku. Haleluya. Ya, saudaraku. Saudara, coba kita baca lebih dulu. 2 Korintus 4 ayat 18. Ini yang sudah saya sebutkan tadi. 2 Korintus 4 ayat 18. Satu, dua, tiga. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara jangan lupa, pada saat saudara mengambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan berhenti sampai di sini, saudaraku. Ya, atau ada maksud tertentu saudara terima Yesus. Haleluya. Sehingga saudara mengalami pertumbuhan dalam iman saudara. Tapi bahkan itu sebuah kerinduan kita, dasar kita untuk membangun, saudaraku, iman kita, cinta kita kepada Tuhan. Jangan lupa saudara, baca firman. Kita tidak bisa lepas dari baca firman, saudaraku. Tiap hari, saudaraku. Baca firman itu ojo ake-akean, saudaraku. Puji Tuhan Pak Andoko. Saya kemarin baca habis 5 pasal Pak Andoko. Sekarang 10 pasal Pak Andoko satu hari. 10 pasal. Ya apa caranya ngerenungno dan mengaplikasikan, saudaraku. Jangan, saudaraku. Haleluya. Ya, saudaraku. Saya membaca, saudaraku, satu perikop saja, saudaraku. Wah, ini aplikasinya hari-hari, saudaraku. Yang penting diaplikasikan, dihidupkan, saudaraku, firman dalam hidup ini, saudara. Oh, saya yakin, saudaraku, kita akan mengalami sebuah level up, pertumbuhan, saudaraku, tentang cinta kita Tuhan. Pada saat kita menghadapi masalah, apapun terjadi, kita ingat, saudara. Karena ingat satu perkara, saudaraku, Tuhan itu rindu bagi setiap kita untuk menikmati janji-janji Tuhan itu. Tidak cuma omong kosong, saudaraku. Sehingga kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan itu pada yang lain, saudaraku. Haleluya. Amin. Tidak sedikit-sedikit kata orang, saudara. Katanya dia, katanya. Tidak, kita sendiri menikmati, saudaraku. Haleluya. Yang namanya hidup ini, saudaraku, bukan hidup kita naik kapal pesiar, bukan, saudara. Kita ini hidup naik kapal peperangan, saudara. Kapal perang kita ini, saudaraku. Ya, saudara, karena musuh kita yang paling dekat itu dalam diri kita sendiri. Haleluya. Musuh kita adalah penguasa-penguasa penghulu udara. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, dunia ini dalam penguasaan si jahat. Kalau tidak kita sungguh-sungguh, saudaraku, di dalam Tuhan, membangun pengenalan kita akan Tuhan, roboh kita, saudaraku. Hancur kita, saudara. Dan banyak teman-teman saya, saudaraku, yang dulunya saya melihat, wah, saudaraku. Dia katakan, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Sekarang, saudaraku, tidak ada omongnya, saudaraku. Bahkan mau ketemu dengan orang malu, saudaraku. Saya telepon, saudaraku, malu dia terima, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Hidupnya turun, saudaraku. Saya ngomong, kenapa ini terjadi, saudaraku? Haleluya. Jangan-jangan, saudaraku, kenal Tuhan yang dikejar cuma hal yang jasmani, saudaraku. Sementara, saudaraku, percuma. Dan puji Tuhan, Tuhan ajarkan saya sejak 81, saudaraku. Yang saya kejar bukan hal yang jasmani, saudaraku. Ya, saudara. Saya paling alergi, saudara, kalau saya ketemu dengan teman, lalu dia tanya, saudaraku. Ya apa Pak Andoko saya gitu, Mbak Ani apa Pak Andoko? Saya langsung jawab, unto. Saudaraku, jangan hal yang jasmani yang dipamerkan, bukan, saudaraku. Haleluya, saudara. Tentang pengenalan kita akan Tuhan. Bagaimana kita hidup yang berdampak dalam hidup kita, saudaraku. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Ingat, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Amin, saudara lihat. Dan buahmu itu tetap. Tangkap ini, saudaraku. Haleluya, saudara. Saudaraku, kita akan melihat contoh dalam Alkitab. Kalau rancangan Tuhan, saudaraku, selalu naik. Coba kita baca. Amsal. Ulangan 28. Sorry. Lalu ulangan 28. Ayat 13. Ya. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor.
engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara lihat, Tuhan akan selalu membawa kita naik. Level up, saudaraku. Saudara, saya pikir ini naiknya ini, wah, ini hal yang jasmani, saudaraku. Salah besar, saudaraku. Ya saudara, salah besar, saudaraku. Haleluya. Yang naik yaitu, saudaraku, hal yang rohani ini lebih dulu, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Hal yang kelihatan itu akan dipengaruhi dengan hal yang tidak kelihatan ini, saudaraku. Amin, saudara. Saudara. Dan kita akan lihat sebuah contoh, saudaraku. Kenapa kita nggak mengalami, saudaraku, level up ini? Justru kita mengalami penurunan. Ini yang perlu dikoreksi, saudaraku. Hari ini, saudaraku, Tuhan rindu jemaat di tempat ini semuanya level up. Amin, saudaraku, lihat. Mengalami peningkatan, saudaraku. Saya yakin ada sebuah kegerakan yang besar melalui hidup kita. Haleluya. Bahkan kita berdampak bagi orang lain, saudaraku. Ya, saudara. Karena lihat, orang sekarang itu, saudaraku, yang dilihat itu, saudara, bukan hal yang jasmani, bukan, saudara. Tapi justru dari perbuatan sikap kita, saudaraku. Cara kita berbicara dengan bergaul dengan seseorang, saudaraku. Ini yang dia nilai, saudaraku. Cara bisnis kita, saudaraku, ini yang dinilai, saudaraku. Waktu dalam pekerjaan, ini yang dilihat, saudaraku. Haleluya, saudara. Bukan yang lain, saudaraku. Dan saya yakin, kalau itu ada pada hidup kita, saya percaya, saudaraku, pasti apa yang saudara lakukan, saudaraku, pasti yang terbaik, saudaraku. Amin, saudaraku. Lihat. Kita lihat satu contoh aja dalam Alkitab kita. Kita buka Yunus pasal yang ke-5. Ayat 1, Yunus 1 ayat yang ke-5, bagian C kalau tidak salah itu. Ya. Yes, itu. Tetapi itu ada kata, tetapi, nah ini. 1, 2, 3. Tetapi Yunus telah turun ke dalam, apa? Mana kok tidak kelihatan itu? Sisi. 1, 2, 3. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Waduh. Yunus ini siapa, saudaraku? Nabi, saudaraku. Ya, yang dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Haleluya. Untuk disuruh, saudaraku, ke Niniwe supaya bertobat orang-orang Niniwe. Saudara. Tapi sayang sekali, saudaraku. Dia lari, saudaraku. Dia dengar suara Tuhan, dengar, saudara. Ya. Tapi justru dia tidak langsung ke sana. Dia ke Tarsis, saudaraku, naik kapal, saudaraku, dan akhirnya dia berada di bawah kapal yang paling bawah. Ini sebuah kehidupan yang tidak baik, saudaraku. Haleluya. Bahkan kalau saudara lihat terus, saudaraku, dia mengakui kesalahannya, saudaraku, dibuang ke laut, saudaraku, dimakan oleh ikan, saudaraku, dibawa yang paling dasar laut, saudaraku. Wah, ini hidup yang paling mengerikan, saudaraku. Untung dan puji Tuhan dia sadar dan dia bertobat. Kalau tidak, saudaraku, wah, saya tidak tahu, saudaraku, ya. Habis dimplok di kemu antara nih, saudaraku, ya, di mama, saudaraku, ya, saudara. Habis. Nah, ini menjadi sebuah teladan bagi kita, saudaraku. Kenapa Yunus mengalami seperti itu? Pasti kita semuanya tidak rindu, saudaraku, yang seperti ini, saudara. Hidup yang ada di bawah. Cemoohan bagi banyak orang, saudaraku. Dia mulai rendahkan kita, saudaraku. Dia mulai katakan, mana Yesusmu? Saudaraku, mana, saudaraku? Tidak ada pembelaan, saudara. Tidak ada jalan keluar, saudara. Saya punya teman seperti, saudaraku. Saya punya teman yang seperti ini, saudara. Saudara, ingat, saudaraku. Biarlah peristiwa ini, saudara, ayo, paling tidak itu memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Karena Alkitab ini sebuah pelajaran, saudara. Ya, jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini, saudara. Dan rancangan Tuhan itu naik, saudara. Setiap kita menikmati janji Tuhan. Karena firman Tuhan jelas berkata, saudaraku, sekarang aku tahu bahwa aku memiliki janji-janji itu. Loh, saudaraku, kita menikmati, saudaraku, janji itu, saudara. Selain daripada keselamatan hidup yang akan datang, saudaraku, hidup di bumi pun kita menikmati janji itu, saudara. Amin.
Supaya apa? Orang lihat kita tidak direndahkan, saudaraku. Ya, nggak dicemooh, saudaraku. Menjadi perbincangan orang lain, saudaraku, banyak sekali, saudara. Haleluya, saudara. Dan saya yakin kalau itu sekehendak Tuhan, tidak masalah. Tapi kalau itu merupakan sebuah kesalahan kita, cepat bertobat. Saudaraku, kalau itu hanya sebuah ujian, saudara, untuk membawa kita level up, saudaraku, saya yakin ada sebuah pembelaan Tuhan, saudaraku, atas hidup kita. Amin. Saudara, saya kasih contoh, saudara. Ya, saya dulu, saudaraku, pelayanan di sebuah gereja, saudara. Saya naik sepeda motor bontot, saudaraku. Ya. Yang saya sampaikan tentang berkat Tuhan. Loh, jemaat ini loh, saya ngilok aku, saudaraku. Dia ngomong, pendeta ngomongin berkat-berkat, awake dhewe gak diberkati. Delok sepeda motor itu dobol kabeh. Jadi mau lu cek kasare, saudaraku. Saya pulang nangis aku, saudaraku. Tuhan, urip kok gak diberkati to Tuhan, jarene wong-wong iki, saudaraku. Saya nangis, saudaraku. Saudara, Tuhan diam, saudaraku. 2 hari kemudian dia berperkara, saudara. Duh, ada orang ngajak saya, saudaraku, setelah pelayan dari Lawang. Saudara, langsung diajak masuk ke showroom, saudaraku. Pak Handoko, saya pinjam KTP-nya, Pak Handoko. Buat apa, Pak? Sudahlah, KTP-nya dulu. Saya kasih KTP. Saya tidak ngerti, saudaraku. Lalu dia masuk ke dalam, saudaraku, KTP saya dibawa. Sekarang Pak Handoko pilih, Pak Handoko beda motor. Lu milih lu kayak apa? Kayak siapa ini? Ya buat Pak Handoko. Buat saya. Saya nangis, saudaraku, sambil milih sepeda motor, saudara. Saudara, tak kasih tahu, saudaraku. Tuhan itu luar biasa. Kalau itu seizin Tuhan ingin membawa kita naik, saudaraku, saudara tidak usah takut. Saudaraku, saat direndahkan pasti Tuhan bela kita, saudara. Saudaraku, saya pulang, saudaraku, ke rumah saya nangis, saudaraku. Ya, saya dibukakan pintu, istri saya ngomong, apa kok nangis? Terus menengok aku tak nangis di saya, saudaraku. Saya nangis, saudaraku, karena terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Istri saya melok nangis, saudaraku, tak jawil, apa kok engkau nangis, saudaraku. Lah awakmu nangis, aku yang melok nangis, saudaraku. Ayo wis tangis-tangisan aja, saudaraku. Saudara, saudara, tak kasih tahu, saudaraku. 6 bulan saya bagi di gereja, saudaraku, saya sampaikan firman Tuhan, saudaraku. Sanggupkah kita mengucap syukur? Katakan Yesus itu baik pada saat kita menghadapi masalah. Wah, jadi berkat, saudaraku. Saya pulang keluar dari gereja, sepeda motorku dicolong maling, saudaraku. Duh, tamu, saudaraku. Waduh, orang tonggo, saudaraku, bingung kabeh. Delok niku, nyicil gak iso, saudaraku, disita saiki lho, saudara. Saya dicemooh, saudaraku, dawelok-elokno, saudaraku, saya ini sama tonggo-tonggo, saudaraku. Saya keluar, saudaraku, bawa gitar, saudaraku, harus naik bemo, saudaraku, saya ke sana. Gak apa-apa, saudaraku, ini proses yang harus dijalani, saudaraku. Karena Tuhan ingin membawa kita naik level, saudara. Saya direndahkan 6 bulan, saudaraku, saya alami. Bahkan saya masuk, saudaraku, sebuah kantor, saudaraku, saya bawa gitar, saudaraku. Saya waktu itu pinjam sepeda motor sama teman saya, saudara. Ada 2 orang tanya sama temannya, apa nak gegere Pak Handoko itu? Saudaraku, satunya jawab, Pak Handoko itu mbadoke itu kok gegere. Aduh, saya dengar, saudaraku, kuping saya, saudara. Wah, begitu ya orang-orang cara merendahkan, saudaraku. Saya tidak pernah balas, saya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ini cara Tuhan ingin membawa saya naik level, saudaraku, saya silakan. Saya dulu tidak ngerti, saudaraku, naik levelnya tidak ngerti, saudara. Ya sekarang ini saya baru ngerti, saudaraku. Oh, ngono tak carane, saudaraku. Saudara. Ya, saudaraku. Tuhan punya cara kok. Saya melayani di sebuah gereja, saudaraku, waktu itu, saudaraku. Ya, saudara. Hamba Tuhannya menyampaikan, saudaraku, puji Tuhan. Gereja kita sudah pembangunan saat ini, saudaraku. Ya. Sekarang kita berhenti dulu karena apa? Atapnya belum ada, saudaraku. Ya, saudara. Atapnya masih kosong, saudara. Ayo kita berdoa buat atapnya, saudara. Kita berdoa, saudaraku, waktu berdoa, saudaraku, Rodus ngomong saya. Atap itu kono. Saya kaget, Tuhan kok aku sih dikono, saudaraku. Kok bukan yang lain, saudaraku. Saya ngomong, oke Tuhan, saya belikan atapnya. Saya mulai total, saudaraku. Ya, lebarnya sekian, saudaraku, panjangnya sekian, butuh sak mini. Lumayan rada akeh, saudaraku, ya.
Saya pulang, saudaraku, salaman mbek gede mbek pendeta ini tak ranggul sama saya. Pak, engko atape aku sini kokno Pak, separuh. Puji Tuhan, bunga-bunga pendeta ini saudaraku. Kita doa langsung didengar sama Tuhan. Atapnya sudah ada yang membelikan. Waduh saudara. Saudaraku, saya pendetanya saya bawa ke rumah saya, saudara. Langsung saya kasih uangnya. Separuh saudara. Iya saudara. Setelah itu saudaraku, tidak lama-lama saudaraku, seminggu kemudian, saya berada di persekutuan doa. Ada bapak menghampiri saya saudara. Pak Handoko ini sudah punya mobil. Mobil turun tuwe Pak, sepeda motor cik tas lho. Ya anyar dicolong maling dulu Pak, saudaraku. Saya punya mobil Pak Handoko, belikan istri saya. Istri saya tidak mau Pak Handoko, saudaraku. Ya saudara, sudah dianyang orang waktu itu karimun merah saudaraku ya. Dia hanya ditawar orang 78 juta Pak Handoko. Ya, langsung dia ngomong sama saya, Pak Handoko wani piro? Jadi loh, ngomong wani piro saudaraku. Saya ini cuma nyemplos saya saudaraku. Nah oleh ya separuh Pak tak tuku saudaraku. Wis Pak Handoko ambilen. Saya kaget saudaraku, roh gak tanyang separuh saudaraku. Ya saudara, begitu saya bergumul tentang separuh, Roh Kudus ngomong sama saya, kamu memberkati aku separuh, sekarang kamu tak berkati separuh sama saya. Loh, aku mau getun saya saudaraku, roh tak tunggu lo kabeh saudara. Ya saudara, hati-hati loh saudaraku, kalau sama Tuhan, amin. Loh saudara, kok main-main saudaraku. Haleluya, turut toh saudara. Dan puji Tuhan, saudara, itu menjadi satu pelajaran bagi saya. Sampai hari ini loh saudaraku, Tuhan tidak pernah berbicara lagi saudaraku sama saya tentang hal yang serupa. Nanti dia ngomong serupa, aku ngomong, ya wis, yo. Biasanya Tuhan itu tidak pernah bicara yang kedua kalinya, saudara. Pasti bicara tentang hal yang lain, saudara. Amin. Ya, habis direndahkan, saudara. Naik sepeda motor, jebol, akhirnya ganti. Colong maling, saudara. Yuh, dilok-ilok nombadok itu. Tuhan kasih mobil, saudara. Wah, saudara, itu hal yang jasmani, bukan itu yang saya kejar, bukan. Tapi hal yang rohani ini yang saya kejar, saudara. Amin, saudara. Karena Tuhan rindu, saudaraku, setiap orang-orang percaya, anak-anaknya, itu menikmati setiap janji Tuhan. Saudara. Maka dari itu, saudaraku, ayo. Kenapa Yunus berada di bawah? Saudaraku, yang pertama alasannya, saudaraku. Karena dia belum selesai urusan pribadinya dengan Tuhan. Awas. Jangan sampai kita menjadi orang percaya, saudaraku, yang cukup lama hafal firman Tuhan, tapi saudara tidak menikmati apa yang dijanjikannya. Salah satu penyebab mungkin saudara belum beres di hadapan Tuhan. Makanya saudaraku, seringkali kalau perjamuan kudus, seringkali saya katakan satu, pastikan bahwa saudara sudah selesai dengan diri saudara sendiri. Amin. Saudara sudah selesai dengan orang lain. Pastikan bahwa saudara sudah selesai dengan Tuhan. Saudara, ini loh yang terkadang saudaraku yang disembunyikan. Rapat-rapat kelihatannya ditutupi dengan karunia yang Tuhan sudah punya berikan sama kita. Sampaikan firman Tuhan, pimpin pujian, pinter kesaksian, ini yang terkadang menutupi, saudaraku. Supaya orang tidak tahu, saudaraku, bahwa diri kita tidak beres, ada sesuatu yang harus diselesaikan, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Saudara. Ya. Karena apa, saudaraku? Yunus ini, saudaraku, tidak bisa mengampuni orang-orang Niniwe. Keluarganya Yunus dibantai habis sama orang Niniwe. Pada waktu dia disuruh, saudaraku, dari orang ke Niniwe, dalam hatinya, saudaraku, dia ngomong, ya Tuhan, saya mau berangkat. Lalu dia mulai berontak. Kok enak itu kan? Saudaraku, Tuhan tidak tahu perasaan saya. Makanya jangan pandang remeh firman. Waktu Tuhan berbicara sama kita, ayo
Cocok atau tidak cocok, lakukan. Amin. Amsal 13 ayat 13. 2, 3. Siapa? Tetapi siapa taat kepada perintah, jangan pandang remeh. Haleluya. Yunus pandang remeh Tuhan. Dia berbicara, berarti ada sebuah mandat yang Tuhan akan berikan. Saudaraku, jujur, terkadang kita suka memandang remeh, saudaraku. Suka mengukur orang lain, saudaraku, dengan pikiran kita sendiri, saudaraku. Ya, saudara. Kita melakukan, ya, seenak enjoy kita lah. Jangan, saudara. Bertobat hari ini. Mumpung tahun ini sih bulan 2, saudaraku. Ya, saudaraku. Tuhan rindu tahun 2025 ini. Semua mengalami level up. Dan saudara bisa katakan, Yesus itu baik. Jangan sekali-sekali kami mundur dari itu. Maju terus, saudaraku. Haleluya. Dia rindu, saudaraku. Dia menceritakan kebaikan Tuhan. Saudara, saya melayani saudaraku di sebuah kantor, saudaraku. Kantor ini saya lihat secara fisik. Wah, diberkati, saudaraku. Tapi saya mendengar, saudaraku. Tidak lama lagi kantor ini tutup, saudara. Saya pendoa di situ, saudara. Yang begitu menyakitkan, saudaraku. Waktu dia berkata sama saya begini. Pak, ya apa pendoane iki? Ya apa? Loh, saudaraku lihat. Seakan-akan saudaraku perusahaan itu bisa maju karena saya, saudaraku. Gimana pendoanya ini? Kurang sungguh-sungguh Pak Handoko. Loh, saudaraku. Saya kayak ketemplak, saudaraku. Roh Kudus, tolong saya. Singkapkan Tuhan. Sesuatu yang tidak berkenan ini singkapno sama saya. Supaya saya bisa melihat. Yang salah itu sopo, saudara. Bukan mau salah-salah enggak lah, saudaraku ya. Saya pulang dari perusahaan itu, saudaraku. Saya langsung tidak pulang, saudaraku. Saya tunggu di perapatan, Pak Kris. 15 menit kemudian bosnya keluar, saudaraku. Atau dia keluar, saudaraku, dia tidak tahu kalau saya untiti dari belakang. Tak untit kombur, saudaraku. Loh, bos ini kok masuk satu rumah, saudaraku, blues, saudaraku. Tak lihat di depannya, pijet, saudaraku. Batinku, oh pegel, antara saudaraku ya. Mungkin karena capek, pijet, saudaraku. Saudara lihat. Kira-kira 2 hari kemudian, saudaraku, saya habis doa di sana, saudaraku. Saya pulang, tidak pulang lagi, saudaraku saya. Saya tunggu lagi, saudaraku. Saya tunggu lagi. Tidak lama lagi dia keluar lagi, saudaraku. Serut. Tak tonton mana, saudaraku. Loh, kok area lain, saudaraku. Masuk lagi, saudaraku. Serut. Tak delok mana ngarep. Loh, kok pijet. Masuk pegel berdino, rek, saudaraku. Saudaraku. Wah. Ini saya lihat, saudaraku, sampai 5-10 kali, saudara. Bos langsung tak, bos duduk aja sini. Kamu enak ya, tinggal ngomong tok jeplak. Ya. Saudaraku, karena firman berkata, coba kita buka dulu. Amsal 28 ayat 13. Satu, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayanginya. Saudara lihat. Kita boleh menutup-nutupi, saudaraku. Tapi jangan main-main di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara mau hidup beruntung atau enggak? Mau hidup disayangi atau tidak? Itu terserah saudara. Saudaraku. Tapi hari ini, saudaraku, jangan tertutup. Maka dari itu, saudaraku, perlunya kita punya, saudaraku, orang-orang, saudaraku, yang bisa kita saling mendoakan dan tidak gampang bocor mulut. Jujur, saudara, kita ini rentan jatuh dalam dosa, gampang, saudaraku.
Tapi kalau kita punya saudaraku, saudara rohani kita yang tutup mulut dan suka mendoakan kita, saling mendoakan, itu paling aman. Kekuatan kita terbatas, tidak punya kekuatan kita, saudaraku. Haleluya. Firman berkata, saudaraku, dalam Galatia 3 ayat yang pertama. Hei jemaat di Galatia, kenapa kamu begitu bodoh? Saudaraku. Coba dibuka ayatnya. Galatia 5. Ayat yang pertama. 1, 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jujur, jemaat Galatia bodoh bukan karena tidak sekolah. Sering kali kita melakukan kebodohan-kebodohan, saudara. Saudara, ayo, saudaraku, dengan tanda-tanda yang ada, Tuhan tidak lama, saudaraku, dia akan datang, saudaraku. Tuhan rindu kalau kita membangun rohani kita, sampai buah itu nampak, saudaraku. Karakter Kristus itu yang kita miliki, saudaraku. Ini merupakan sebuah jaminan, saudara, untuk kita mengalami hidup kekal selama-lamanya. Amin, saudaraku. Saudara, hati-hati, saudara, jangan terjebak, saudaraku. Sekali percaya Yesus, selamat. Lalu saudara mulai berupaya, saudara, berbuat yang tidak sakarapi dewi. Hati-hati. Saudara. Selayaknya, kalau kita sebagai orang percaya, anak terang, saudaraku, yang sudah diselamatkan. Selayaknya kita hidup di dalam kebenaran, saudaraku. Yang percaya katakan amin. Saudaraku. Haleluya, saudaraku. Hidup dalam kekudusan, saudaraku. Ini yang Tuhan mau. Banyak orang, saudaraku, yang tidak bisa menikmati janji Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena tidak selalu mencemari hal yang jasmani dan yang rohani. Coba dibaca 2 Korintus 7 ayat pertama. Satu, dua, tiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari apa? Semua pencemaran apa? Jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jangan dicemari, saudaraku. Ya. Kenapa dia berikan Roh Kudus sama kita? Supaya kita gampang insyaf dan kita bisa mengakui kesalahan kita. Perlu ada pembaruan setiap hari. Terkadang, saudaraku, kita ini jatuh bukan karena perbuatan. Kita jatuh karena sesuatu yang kita pikirkan. Saudara, makanya saudara kalau di rumah, saudaraku usahakan bangun mesbah. Saudara. Saya setiap hari dengan istri dan anak saya perjamuan kudus setiap hari. Saudara. Waktu saya mulai salah dengan istri saya, saudara, perkataan, saya rasanya tidak bisa pegang, saudara, perjamuan. Saya ngomong, maaf no ya ma tadi. Perkataanku yang menyakitkan kamu. Maaf no saya. Oh iya pak. Sama-sama. Aku juga rotok kasar ngomongnya. Saudara, ini yang Tuhan mau sama kita. Jemaat di tempat ini ada salah satu salah paham satu dengan yang lain. Ayo, selesaikan, saudaraku. Kalau saudara rindu pengurapan Allah yang dahsyat itu bekerja atas gereja ini, jangan ada satu dengan yang lain, saudaraku. Mulai gontok-gontokan, saudaraku. Jangan, saudaraku. Apa sih yang kita peroleh, saudaraku? Apa yang kita raih, saudaraku? Tidak ada, saudaraku. Rugi sendiri. Kalau hari ini ada, cepat selesaikan, saudaraku. Datangi, saudaraku, rangkul dia, saudaraku. Dia salah, gak kroso salah, gak salah, wis rangkulen ae, saudaraku. Karena apa? Saya sendiri punya perasaan yang halus, saudaraku. Kalau orang tidak senang dengan saya, saudaraku, logatnya tak wis kroso, saudaraku. Ya, saudara. Ya. Tak undang sama saya, saudaraku. Habis tak undang, tak rangkul ambil aku, saudaraku. Pak, doano saya, Pak. Ono apa, Pak, Doko? Ndak be aku ono salam be awak. Maafno aku yo, Pak, yo. Aku gak ono apa-apa yo. Itu perasaan saya sendiri, saudara. Caranya bagaimana? Jangan jauh, jangan, saudara. Harus semakin dekat, rangkul dia, saudara. Ngomong, doakan saya. Ayo kita selesai, saudara. Amin.
Nah, mulai gontok-gontokan ini bahaya. Yunus, saudaraku, belum ada penyelesaian. Saya katakan sayang sekali, saudaraku. Dia bertobatnya waktu ada di bawah dasar laut, saudara. Saya tidak bisa bayangkan, saudara. Kalau seandainya, saudaraku, ya dia tidak bertobat, saudaraku. Wes, matek dimplok, saudaraku. Mau tadi apa, saudaraku, tidak harus saya. Tapi begitu dia bertobat, saudaraku, wah, dia bisa dimuntahkan, saudaraku. Ya, saudaraku, oleh ikan itu. Saya tidak bisa lihat, saudaraku, ya. Dimuntahkan jaraknya berapa kilo, saudaraku, dengan daratan. Cek banteri, saudaraku, Pak. Ikan gede, saudaraku. Mampus, lu. Aku terbayang, no, saudaraku. Pus. Lu. Saudara. Sampai dia bisa ada di dasar pinggir laut. Saudara. Wah, ini kalau tidak karena kasih karunia, tidak bisa, saudaraku. Amin, saudara. Ayo. Yunus akhirnya dipakai Tuhan begitu dahsyat, saudara. Jangan sampai seperti Yudas, saudaraku, yang mengkhianati Tuhan dan tidak ada penyelesaian dalam hidupnya. Sampai dia harus mati tragis, saudaraku. Belajar seperti Petrus, yang sudah menyangkal 3 kali. Dia bertobat, saudaraku, dan dipakai Tuhan. Luar biasa, saudara. Haleluya. Level up terjadi, saudaraku. Ingat tuh ya, Tuhan rindu, saudaraku. Kita semuanya mengalami level up itu. Dalam banyak hal, saudaraku. Tujuannya cuma satu kok, saudara. Supaya Tuhan dipermuliakan, saudara. Amin, saudara. Ya, saudara. Maka dari itu, saudaraku, ayo hari ini, saudaraku, biarkan Roh Kudus dengan bebas, saudaraku, menjamah kita, mengintrospeksi diri kita. Ya, siapa yang kukasih, kutegur, haleluya, dan kuhajar. Relakanlah hatimu, saudaraku. Saya jujur, saudara. Saya banyak ditegur sama anak saya, saudaraku. Ya. Anak saya Daniel kalau kemana-mana kan dengan saya, saudara. Wah, dia kalau tegur saya, saudaraku. Saya kadang sampai malu, saudaraku, saya. Tapi saya katakan, maaf no saya, maaf no Papa Nel ya. Papa memang kurang baik jadi seorang ayah. Iya, Pak, saudaraku. Saudaraku, kalau saudara ditegur dengan orang yang lebih muda, jangan tertutup, saudaraku, jangan, saudaraku. Haleluya. Amin, saudara. Saya pernah melayani satu keluarga, saudaraku. Dia cerita dengan saya, setiap usaha Pak Andoko mesti gagal. Setiap usaha mesti bangkrut. Apa yo Pak Andoko? Saudaraku, saya tidak tahu, Pak. Kita berdoa aja. Waktu berdoa, saudaraku, Roh Kudus taruh sesuatu dalam hati saya. Kurang menghargai penolong yang aku berikan kepadanya. Loh, saya pikir penolong Roh Kudus, saudara. Bukan, saudara. Ini penolong bicara tentang istrinya, saudara. Bu, duduk sini. Pak, sorry saya minta maaf, saudara. Kenapa Bapak mengalami hal yang seperti ini? Coba Bapak introspeksi. Bapak kurang menghargai nasihat istri. Dek, saudaraku. Langsung dia nangis, saudaraku. Ya, saudaraku. Dia mulai rangkul istrinya. Maaf no saya, Maaf no saya. Yo Pak Guru, awakmu keras. Karmu dewe. Saudaraku. Merasa aku wedok kayak apa-apa. Ini ngono, aku ki penolong. Loh, berarti aku ki luwih kuat teko awakmu. Kon kapok kon, saudaraku ya, saudaraku. Saudaraku, langsung lebih ekstrim lagi, saudaraku. Ambil baskom, cuci kaki istrinya. Wah, saudaraku, cuci kaki istrinya. Wis tangis-tangisan cara londo, saudaraku, wis. Ya, saudaraku. Tapi puji Tuhan, saudaraku. Sampai hari ini, saudaraku, saya melihat level up itu terus, saudaraku. Waduh, semakin cinta Tuhan, semakin diberkati, semakin cinta Tuhan. Waduh, saudaraku, luar biasa, saudara. Apalagi Pak Andoko yang, saudaraku, sampai dia membuka tangan sama saya. Pak Andoko kalau ngomong apa-apa, ngomong mbak aku, Pak Andoko. Ngomong mbak awakmu, gak.
ngomong mbek Gusti, aku ngomong sana. Saudaraku. Saudara, lihat. Jemaat di sini, Tuhan mengasihi Anda. Ngomong dalam diri saudara, Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Jawil nak dibojo, jawil bojone. Haleluya. Wah, benar ya saudara, hari ini saya rasakan ada sesuatu yang mulai level up, mulai bergerak, saudara. Hurapasikatakan matakana, menyembah sebentar. Hurapatakan matakai, semuanya tutup mata. Yang bersama istrinya pegang tangannya. Innala matakuna matakaya labaka namakuni mekanaku sikite kanumama matakuni metekini karalama syanta. Jangan menoleh ke belakang, melihat selalu di belakang. Hari ini ambil keputusan untuk melihat ke depan. Pengampunan Tuhan turun atasmu. Ayo ampuni saudaraku, suami, istrimu, ampuni anak-anakmu. Ambil langkah untuk mempersatukan kembali. Haleluya, kurapata dalam nama Yesus. Segala keangkuhan, kesombongan aku robohkan dalam nama Yesus. Dan biarlah hari ini Tuhan, dan terjadi sebuah level up, terjadi besar-besaran tempat ini Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sekali lagi, Tuhan punya cara, saudaraku, untuk membawa kita level. Ya pasti ya saudara, melalui masalah yang kita hadapi, sekolah kehidupan tidak bisa lepas. Saya tertarik sekali, saudaraku, sebenarnya banyak ya, Ayub, saudaraku, Yusuf. Tapi di sini yang saya lihat tentang Lazarus, saudaraku. Cara Tuhan membawa level up tentang Maria dan Marta ini luar biasa. Seizin Tuhan dia sakit, saudaraku. Dia kirim kabar kepada Yesus. Yesus, orang yang kau kasihi, sakit. Dengan harapan, saudaraku, Yesus datang mendoakan sembuh. Saudara lihat. Tapi justru Tuhan ngomong apa? Sengaja 2 hari dia tidak datang. Saya tertarik dengan kata sengaja. Hati-hati. Terkadang ada kata sengaja yang sengaja buat kita. Saudara. Memang sengaja nggak ditolong, saudara. Memang sengaja saya tidak langsung buka jendela, saudara. Supaya apa? Kita buka Yohanes 11 ayat 15. Nah ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat apa? Belajar percaya. Saudaraku, garis bawah itu. Belajar percaya. Halo. Ini di luar konteks kalau kita punya salah loh saudaraku. Ya. Kalau masih ada belum beres dengan diri kita, dengan sesama, selesaikan dengan Tuhan. Ya, saudaraku. Ternyata satu perkara Tuhan akan membawa kita level tentang kepercayaan kita. Saudaraku. Lalu Yesus datang ke sana. Kalau seandainya engkau datang, tidak mungkin, Lazarus mati. Saudaraku, jelas Tuhan ngomong, jikalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Saudaraku, saya mengalami proses dalam hidup ini, waduh, saudara. Tentang keluarga, saya sudah alami, saudaraku. Saya cerai dengan istri saya. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya dipulihkan dengan istri yang sama. Istri 1 kawin 2 kali, saudaraku saya. Ya. Saya proses dalam kesehatan saya. Dokter katakan kena gula, saudaraku. Kaki saya harus dipotong, saudara. 2 tahun kurang lebih, saya gembol, sakit. Tapi puji Tuhan, saya lihat mujizat terjadi. Kaki saya tidak jadi potong. Gula saya normal, saudaraku, 90, saudaraku. Pankreas saya baru, saudaraku. Haleluya. Amin, saudara. Keuangan saya, saudaraku, diproses habis.
Kalau namanya rekening, saudaraku, nguli rekening bank nol itu sudah biasa. Sudah biasa, saudaraku saya. Ya, sampai hari ini wis biasa, saudaraku. Gak tahu terima duit ake-ake, saudaraku. Karena saya tahu ngomong ambek Tuhan, saudaraku. Tuhan, uripku gak tahu nyimpen duit ake toh. Tuhan yang naik jelas ngomong. Aku ini siap berkati kau, nak kamu lu gak siap diberkati. Artinya, saudaraku, kalau saya ini nggak duit ake-ake yang belara, saudaraku. Ya, ngerti belara? Haleluya, saudara. Ya, yang bawa suaminya, ayo istrinya mulai jawil, ojo belara lo ya. Suami juga jawil istrinya, ojo belarain, unil mol-mol. Saudaraku, ternyata hidup ini sebenarnya ayo yang cukup sajalah. Saudaraku, kalau semuanya cukup, aduh. Ya. Saya tidak pernah bingung rekening 00, saudaraku. Tenang aja, saudaraku. Saya tenang aja, sudah. Ya, uang hidupku miliknya Tuhan kok, saudaraku. Ya, saudara. Semuanya bisa berjalan baik sampai hari ini, terpuji Tuhan, saudara. Saya tetap bersemangat itu terus melayani Tuhan. Kita katakan Yesus itu baik. Amin. Saudaraku. Ini proses, saudara tidak bisa. Siapa yang hari-hari ini menghadapi tantangan sekolah kehidupan tentang proses dalam hidup saudara, angkat tangan. Duh kau no, wah luar biasa ya. Haleluya, saudaraku ya. Mungkin kan sing aku, saudara. Ya, ayo saya mau berdoa buat saudara. Roh Kudus, Engkau ada dalam hidupnya. Tuhan sedang membawa mereka untuk level naik. Kalau sementara ada dosa, kesalahan, ampuni Tuhan. Tapi kalau tidak Tuhan, itu cara Tuhan untuk membawa dia naik. Mempunyai pengenalan akan Tuhan. Sehingga dia katakan, Yesus itu dahsyat luar biasa. Roh Kudus beri kekuatan untuk tetap membangun keintiman bersamamu, Roh Kudus. Karena hanya ini kekuatannya. Kami memberkati gereja tempat ini, Mahanaim. Berkati Tuhan, semua jemaat di tempat ini mengalami level up Tuhan. Mengerti kehendak Allah. Bapak Gembala, Ibu Gembala diberkati, semua diberkati. Kesatuan hati itu terjadi, maka ada sebuah kegerakan yang besar terjadi di tempat ini, di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Haleluya. Pujikan sebuah pujian. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah pakai hamba-Mu Bapak Evangelis Handoko Suwito untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-Mu ini lebih lagi. Pakai dia lebih lagi dalam melayani Engkau, Yesus. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Kita syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan selalu baik bagi kami. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan siapa? Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Seperti Engkau. Tiada seperti
tiada seperti Engkau, tiada Tuhan baik, Tuhan selalu baik bagi kami. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang berdosa ini Tuhan Yesus. Bahkan Kau rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa selagi kami masih berdosa Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mau lebih melekat pada Engkau Yesus. Kami mau setiap hari gandol Engkau Yesus. Kami mau selalu menjadi carang-carang-Mu untuk melekat pada pokok anggur. Ya Tuhan Yesus, sehingga kami menyerap Tuhan Yesus dari Engkau Yesus. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa, bukan kami siapa-siapa. Kami butuh Engkau Yesus. Kau tetap gandeng tangan kanan kami, pimpin kami tetap berjalan di jalur-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau mengetahui semua rancangan-rancangan kehidupan kami dan membawa kami ke hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Saudara berkati kami semua yang hadir di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, satu persatu Engkau tilik, Engkau berkati, Engkau urapi dengan minyak-Mu yang baru, agar kami semua hidup di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah mentempelak kami, Firman-Mu sudah memberkatkan kami. Ya Yesus, kami mau tetap berjalan di jalur-Mu, mengikut Engkau, setia pada Engkau, mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami luar biasa. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. God is good all the time. Thank you. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, tegakkan kepala, pandang Yesus. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya.